Hidup tidak pernah ada jodoh tuh nggak ada. Yang ada, belajar saling menjodohkan setiap saat. Saya ketemu cewek misalnya, dan saya ngelihat dia, itu berdasarkan data dan memori yang ada di saya, betul nggak? Jadi please remind, tolong ingat baik-baik, 99% orang yang ngomong I love you itu pasti bullshit, udah pasti. Karena saat saya ngomong I love you nih, aku mencintai kategoriku, keinginanku, kesukaanku, yang saat ini ada di kamu. Berarti kan nggak 100% suka sama ininya. Kenapa? Karena aku suka yang putih, aku suka yang seksi, pas kamu gini. Siapapun yang kita dipertemukan dalam konteks yang namanya cinta, semuanya ada dalam wilayah fall in love. Jadi maaf ya, kalau semua di dunia ini orangnya nalar kritisnya nyala semua, kita udah lama punah. Nah, transisinya yang menarik. Saat dari jatuh cinta, mulai menuju kepada pernikahan, mulai dua-duanya yang asalnya terbius oleh jatuh cinta, balik ke sadar, bener nggak? Mulai ngelihat aslinya, kok dulu nggak gini ya? Kok dulu nggak gini? Maka ada anekdot, kayaknya dulu kita jodoh, sekarang kayaknya nggak jodoh deh. Nah gitu. Kami nama zati sayatin wa uzubika robi ayah gurun robi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua, rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Pertama-tama terima kasih ada bapak satu ya, dua ya, bapak-bapak memang minoritas di mana-mana ya. Terima kasih Ibu dan Bapak. Rumah Salam tuh vibes-nya memang salam ya, namanya juga udah salam, dan saya sangat bahagia Ibu dan Bapak yang datang ke sini tuh spirit untuk belajarnya luar biasa, spirit untuk apa ya, untuk kita update-nya luar biasa. Dan saya rasa kekuatan yang memanggil kita ke sini itu adalah ketidaknyamanan. Betul ya, kekuatan yang kita memanggil ke sini itu adalah mencari jawaban, mencari sesuatu yang saya rasa kita ingin terbebas dari apapun yang sedang memenjarakan kita di saat ini. Jadi dorongan-dorongan itu yang nggak akan pernah selesai dalam pembelajaran gitu. Jadi saya rasa kita dipanggil juga oleh kerinduan sih. Dimana vibes ini, situasi, lingkungan, energinya yang saya rasa mungkin ini memang sangat dibutuhkan untuk rehat sejenak. Jadi mungkin datangnya ke Rumah Salam tuh lebih tepatnya bukan untuk belajar, tapi untuk istirahat sebetulnya. Untuk mengistirahatkan jiwanya, untuk mengistirahatkan dari chaos, karena dalam 1 jam setengah ke depan kita akan diam, dalam tanda petik kita akan kontemplasi. Dan kalau disadari ya, saya langsung masuk ke inti gitu, karena nanti pengen lebih banyak interaksi. Kita perlu menyadari bahwa sesaat kita lahir itu kita langsung memiliki observasi keluar diri kita, betul? Begitu lahir, kita langsung mendengar yang di luar, melihat yang di luar, mendengar yang di luar, melihat yang di luar, mempertanyakan. Dan sadarilah ketika kita lahir itu selalu questioning everything gitu. Ini apa, itu apa, ini apa, itu apa. Dan itu semua terjadi di luar diri kita. Betul nggak, Ibu Bapak? Sehingga kita memang terbiasa untuk sibuk dengan yang di luar dan cuek sama yang di dalam gitu. Kita sibuk dengan sesuatu yang di luar diri kita, padahal segala bentuk yang terjadi di luar diri kita itu semuanya terjadi di dalam diri kita. Sehingga istirahat sejenak ini sebetulnya untuk membalikkan segala sesuatu yang terjadi di luar, sebetulnya bentuknya adalah, esensinya adalah terjadi di dalam diri kita. Nah, jadi saya mau mengajak dulu teman-teman, ibu bapak semua, kita jadi anak-anak lagi yuk gitu. Kita jadi anak kecil lagi yang begitu brojol tuh know nothing. Waktu brojol tuh nggak ada khawatir, betul nggak? Ngerasa nggak makin tua makin banyak khawatirnya? Belum tua ya, ini mah ya, ini senior. Nggak boleh judging ya? Nggak boleh judging. Nggak boleh judging. Ngerasa nggak makin kesini tuh makin curiosity-nya makin turun? Ngerasa nggak makin kita bertambah usia ini semakin kita justru malah tidak tertarik dengan hal-hal yang baru gitu? Karena dalam tanda petik kita mengalami 6 itu
kebas gitu ya, karena ya itu tadi kecemasan udah mulai tinggi, ketakutan mulai tinggi, dan yang paling menarik adalah kebahagiaannya jarang muncul gitu. Padahal nanti kita akan mengerti bahwa setiap yang terlahir itu lahir dalam keadaan bahagia. Jadi tolong diingat-ingat dulu, kita adalah bahagia yang tertutup oleh semua ketakutan hidup. Artinya saat kita mencoba mencari kebahagiaan keluar, yang kalau mungkin dalam pasangan tuh suka ada kata-kata gini, you complete me. Nah itu keren banget loh ya. Berarti kalau you complete me, aku merasa belum komplit, perlu dikomplitkan atau perlu dibersamai sama siapapun, betul nggak? Padahal kalau nanti kita ngerti bahwa kita semua tuh datang udah utuh sih. Nah nanti mungkin itu yang akan kita elaborasi. Kadang kita merasa mencintai, tapi jangan-jangan menambah kemelekatan baru gitu. Karena begitu kita lahir, saya sering sebut pakai kita tuh getting something. Getting itu artinya melekat, 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 melekat. Semakin banyak lekatannya, semakin ilusi kitanya makin bias gitu. Nah jadi mungkin saya akan mengelaborasi itu dan nanti kita akan lebih banyak self contemplating ya untuk mengalami, dan esensinya bukan hanya tahu tapi untuk kita rilis sama-sama gitu. Oke, first step-nya kita siap-siap jadi anak-anak dulu. Setuju? Setuju. Oh anak-anak mah nggak gini jawabannya. Setuju gitu perasaan. Tuh kan suka nggak mau jadi anak-anak lagi ya. Kita setuju nggak jadi anak-anak lagi? Udah jangan jaim ya. Makin sini dulu makin jaim, sok kekanak-kanakannya munculin sekarang. Ya anggap ini semua baru lahir, no nothing, nggak tahu apa-apa, nggak tahu malu, nggak tahu jaim, pokoknya bebas berekspresi. Oke? Ah balik lagi. Nah ini udah melekat berarti ya. Sayang ya dilepasin ya. Iya sayang. Oke. Teman-teman saya lagi pegang apa? Kan baru lahir. Nggak tahu kan namanya juga baru berapa nggak tahu gimana ulangnya. Nah ini nih ya, ini kalau udah berumur gini nih. Saya lagi pegang apa? Nggak tahu. Ini apa? Nggak tahu. Ini siapa? Nggak tahu. Nah ya, coba ini dipakai ketidaktahuan supaya kita apa? Semakin tidak tahu, semakin kita akan membaru gitu. Oke? Deal dulu hari ini jadi anak-anak semua? Sip. Nah, makanya saat kita kembali jadi anak-anak, saat kita kembali ke level itu bukan jadi kekanak-kanakan, bukan ya. Tetap menjadi anak-anak. Saya belum nemu di mana-mana kecuali di Bible kan. Jadi di Injil itu ada, saya ngomong Injil nggak apa-apa ya, kan nggak alergi ya di sini ya. Nah, di Injil tuh ada kalimat gini, yang bisa masuk surga hanyalah anak-anak. Hanyalah anak-anak. Terus orang berpikir bahwa oh berarti harus jadi anak kecil lagi. Bukan. Karena anak-anak itu tidak ada judgement, marah bentar, temenan lagi. Kesel bentar, temenan lagi. Jadi childlikely, bukan childish, beda ya. Menjadi seperti anak-anak itu yang perlu kita latih sekarang. Untuk ngelepasin cepet bete, untuk ngelepasin dendam. Karena anak-anak mah nggak dendam. So, anak TK berantem, beberapa menit udah selesai, main lagi. Gitu nggak kira-kira? That's it. Nah, jadi kita akan membawa dulu, bawalah situasi anak-anak itu kembali di saat ini. Setuju? Setuju. Oke. Jadi ini apa? Ya. Nah, soalnya kalau jawab ini apa pakai data, lagi merecall ke data yang udah kita tahu. Dan kita merecall ke data yang udah kita tahu, kita merecall ke emosi yang sama terus gitu. Oke? Sampai sini clear? Nah, yang pertama saya mau membawa dulu begini, teman-teman, ibu bapak. Saat kita terlahir, semua konteks hidup kita ini semuanya adalah bahagia itu dulu. Ya, saya pakai penggunaan bahagia ini dalam perspektif kesadaran. Jadi kalau sekarang teman-teman ibu bapak nyari bahagianya kemana, kita menganggap saat memiliki sesuatu maka aku akan bahagia. Padahal saat aku memiliki sesuatu itu bukan bahagia tapi namanya senang. Oke, sampai sini? Senang itu diidentifikasikan dengan dunia, bahagia itu akhirat. Jadi kalau kesenangan urusannya dunia, tapi kebahagiaan itu urusannya akhirat. Dan dunia dan akhirat bukan urusan nanti, tapi urusan di sini sekarang saat ini.
Nah sekarang pertanyaannya, coba dirasain ke dalam dirinya. Mulai kapan bahagia jarang muncul? Dirasain. Mulai kapan happy-nya kok jarang banget keluar, susah banget keluar, kok ngelihat hidup nih susah, ngelihat segala sesuatunya nggak asik. Mulai kapan kira-kira adik-adik? Pasti kenalin tanggung jawab sih. Gimana bro? Pasti kenalin tanggung jawab. Pas dikenalin tanggung jawab. Ada lagi? Wah, dan kalau ngelihat mukanya nggak ingat kan? Nggak inget. Terus terang nggak inget sih kayaknya. Nggak inget. Tapi pernah ingat nggak masa-masa happy anytime? Iya kan? Lagi ngapain nggak ada beban lah apa itu biasa-biasanya waktu sekolah gitu misalnya. Belum ada gimana-gimana. Oke ya? Oke. Mulai sangat nggak happy kapan kira-kira? Saat ditarget orang tua. Saat ditarget. Oke. Paling nggak happy kapan? Kalau masih kecil ditarget apa sih Bu? Nggak kan? Oh iya kan masih pas ditarget. Oh oke. Iya. Oh. Salah satunya yang meredupkan kebahagiaan rata-rata setelah aku terima nikahnya. Nah udah. Wah. Saya kira belum sampai ke situ, masih kecil. Lucu ya? Iya. Kita bicara cinta itu kaitannya dengan yang namanya pasangan, tapi justru saat kita memasangkan diri dengan yang kita cintai, permulaan penderitaan mulai terjadi. Benar nggak? Iya. Jadi sekarang saya tanya, cinta itu membahagiakan atau membuat menderita? Dua-duanya. Nggak mau salah jawab soalnya. Iya, itu jawaban aman tuh. Aman nih. Gitu ya. Oke. Jadi sorry to say, di sisi yang paling esensial saat kita mencintai penderitaan dimulai. Saat kita mulai mencintai, disitulah penderitaan dimulai. Makanya the game of love dalam tanda petik itu selalu membawa kita kalau kita nggak hati-hati akan membentuk sebuah konteks yang namanya kemelekatan. Karena maaf ya, alih-alih kita mencintai, tapi kita jadi ngatur. Contoh ya, ini kan kita udah dewasa lah ya kan, kita ngobrol-ngobrolan dewasa gitu. Maaf banget nih, institusi yang namanya pernikahan, institusi mematikan kebahagiaan sebenarnya. Sorry to say. Kenceng banget. Betul. Kenceng banget. Yang perhatian itu ini banget gitu ya. Gitu. Enggak, tapi tergantung sudut pandang, nanti ngerti abis ini. Gini. Kita tahu bahwa, maaf ya, menikah itu suatu sertifikasi untuk membuat semua cinta itu fix dari awal sampai akhir. Jadi mindset setelah aku terima, di situ mulai muncul kamu milikku selamanya. Tuh. Begitu aku terima, you are mine, you are in my control. Di situ mulai terjadi konteks yang namanya ketika kita masuk ke level yang namanya melekat, jadi nanti kita akan mengerti bahwa ada conditional love, ada unconditional love. Nanti kita akan ngerti itu. Tapi saya mau membawa dulu supaya kita nggak ketukar mana aku mencintai sama dengan aku melekat, sama dengan aku membuat diriku justru malah tidak bahagia gitu. Nah, contoh. Saya mau mundur dulu ke belakang, teman-teman, ibu bapak. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita perlu ngerti ini dulu gitu. Karena kenapa? Once kita nggak ngerti ini semua yang terjadi di sini, ini akan hanya pengulangan gitu. Ingat, usia setelah 35-40, kita sedang hanya mengulang program yang udah melekat. Jadi, after 35-40, 98% yang kita lakukan hanya pengulangan, nggak membaru. Nothing changing. Jadi umurnya nambah, tapi tidak mendewasa gitu. Karena kenapa? Contoh aja ya. Saya pernah bikin satu survei, ini di usianya sekitar 50-60, saya nanya iseng. Atau di sini deh saya nanya dulu aja ya. Tapi harusnya kalau di salam sih oke sih ya harusnya. Teman-teman ibu bapak masih memikirkan cita-cita nggak? Udah mulai enggak ya? Udah mulai enggak. Masih ada cita-cita yang menggebu nggak di sini? Masih. Ada cita-cita, pengen ini, pengen itu, pengen melakukan ini. Kita sebut sebagai dreams atau cita-cita. Masih ada nggak dalam dirinya? Masih. Oke, yang masih boleh angkat tangan. Yang masih ada cita-cita, yang udah nggak ada cita-cita.
Maaf ya, ini saya mau ngomongin secara realitas. After usia 40-50, cita-cita kita tuh dihilangkan. Iya, dalam tanda petik kebanyakan ya. Saya cerita kebanyakan. Oleh siapa ya? Dirinya. Hmm. Jadi gini, masa udah segini harus masih mikirin cita-cita. Sehingga cita-cita itu mindsetnya hanya untuk anak-anak sekolah yang kamu harus punya cita-cita. Jadi banyak orang tua, nak cita-cita kamu apa? Yang nanya yang udah berhenti memiliki cita-cita. Betul kan? Iya. Kenapa? Karena saat dia menanyakan ke anaknya harus punya cita-cita, dia menganggap bahwa aku sudah tidak layak untuk punya cita-cita karena aku hanya layak untuk menerima konsekuensi yang udah ada sekarang. Ya udah aja. Selesai. Di situ pertumbuhan mulai tidak terjadi. Di situ yang saya sering ngomong bahwa maaf ya, ada orang yang mati dikuburkan umur 90 tahun, tapi udah mati sejak umur 60 tahun. Karena dari 60 sampai 90 dia nggak hidup karena dia hanya memutar-mutar kebiasaan lama. Oke? Nah harapannya Rumah Salam ini adalah membuat pemutaran kebiasaan lama itu berhenti. Harapannya di sini memberikan sebuah konteks bahwa saya masih punya cita-cita, saya masih mau berubah, dan saya masih punya mau spirit untuk bertumbuh. Dan maaf banget ya, banyak orang yang nunggu pertumbuhan dan semua penyelesaian itu hanya menunggu keajaiban. Semoga ada yang nolong. Semoga ada yang bisa menyelesaikan. Tiba-tiba ada sesuatu yang bikin semua everything jadi good. Sadarilah hari itu tidak akan pernah ada. Dan itu hanya akan menjadi sebuah mimpi yang gak akan kejadian. Maka banyak orang yang berharap cita-citanya untuk tumbuh ada, tapi dia tidak pernah mengusahakan cita-citanya gitu. Sampai sini oke? Dapat ya? Relate ya? Nah, berarti saat kita mengatakan aku mencintai, aku sayang atau apapun itu, basic desainnya itu cuma ada dua. Katakanlah pernikahan. Pada dasar yang pernah saya telah, pernikahan itu ada dua. Satu tradisi, yang kedua takut sendirian. Ini nih, basic design di subconscious mind manusia yang pernah saya riset. Satu karena ya udah ini sebuah tradisi, yang kedua dia takut untuk menjadi yang namanya kesepian atau sendiri. Makanya saat punya anak, alasannya semoga nanti kalau udah tua ada yang ngurus. Betul nggak? Semoga nanti kalau udah tua ada yang berarti ngarep nggak kira-kira? Ini transaksi atau cinta? Transaksi. Betul ya? Yang jangan-jangan begitu kita melakukan sesuatu apa atas dasar alih-alih cinta, padahal kita lagi membuat tabungan transaksional kita tuh tinggi sekali gitu. Jadi yang perlu mulai kita sadari, yuk kita mulai menyadari bahwa mencintai itu bukan melekat, memiliki, tapi justru mencintai itu adalah membebaskan untuk tumbuh sesuai dengan apa adanya. Dan itu memang gak mudah untuk merubah itu gitu. Jadi kalau sekarang bilang maaf ya, begitu tersertifikasi dengan kata-kata pernikahan misalnya, aku terima, you are mine forever, dan feeling itu gak boleh berubah sampai akhir. Akhirnya begitu ada perubahan kita merasa bersalah. Kok jadi gini ya? Kok jadi gini ya? Padahal yang namanya perasaan itu nggak bisa fix, tapi dia bergelombang. Betul nggak? Yang namanya perasaan nggak bisa dipaksa, nggak bisa direka-reka. Dia as a nature, dia hadir dan dia selalu bergelombang. Makanya kadang-kadang janjinya tuh gini, I will always love you. Belakangnya pret. Ya. Tapi kalau ngomongin detachment, ingat ya teman-teman ibu bapak, awal mula penderitaan karena adanya kemelekatan. Dan semakin menderita ketika kita anggap bahwa kemelekatan ini adalah cinta. Padahal alih-alih cinta, kita berusaha mengatur dia, berusaha memiliki dia, berusaha untuk gimana pun dia sesuai dengan keinginanku. That's not love gitu. Itu adalah melekat. Nah jadi saya pinjam dari beberapa konteks misalkan tasawuf gitu ya, Vedanta dan lain-lain. Baitnya kira-kira gini.
Alih-alih berbicara tentang I will always love you, tapi hal yang jauh lebih penting adalah saya akan honest, jujur dengan perasaanku, dan saya akan respect dengan perasaan kamu. Kadang ketika mengatasnamakan cinta, kita nggak respect sama perasaan siapapun itu gitu. Sehingga membuat semuanya flat, membuat semuanya fix, dan saat kita berusaha mengontrol itu semuanya fix, itu akan dalam tanda petik disitulah kemelekatan mulai terjadi gitu. Sampai sini oke? Sip ya? Nah, sekarang kita mulai belajar nih teman-teman. Nanti mungkin saya pengen lagi membaca satu bait ya. 5 penyesalan terbesar sebelum orang mati. Nanti saya mau baca ini tuh. Karena si 5 penyesalan terbesar sebelum orang mati ini, itu didapatkan sama satu perawat yang dia menemani ratusan ribuan orang sebelum mati. Dia nanya, kamu ini mau mati? Ini kan ceritanya yang udah divonis gitu. Kamu mau mati ya? Apa yang kamu sesali? Nanti ada 5 gitu. Nah, salah satunya, saya bacain dulu boleh ya? Ya. Oke. Tapi bukan berarti mau mati, bukannya ini cuma belajar ya. Oke. Saya lagi senang banget baca ini karena ini sangat relate banget dan ini sangat luar biasa. Jadi judulnya, penyesalan terbesar sebelum orang mati, orang meninggal. Ya. Jadi saya ambil dari buku Top 5 Regrets of Dying, ini ditulis sama Bronnie Ware. Jadi ada 5 nih teman-teman. Yang pertama, kebanyakan orang ketika dia menghadapi kalau pakai bahasa Islam sakaratul maut gitu ya. Saat dia sakaratul maut, saat dia menjelang kematiannya, penyesalannya yang nomor satu itu paling rendah, nanti nomor 5 paling tinggi. Nomor 1 nih. Tolong direlatekan dengan kejujuran yang tadi saya cerita gitu ya. Nomor 1. Saya berharap saya memiliki keberanian untuk menjalani hidup yang benar bagi diri saya sendiri, bukan kehidupan yang diharapkan oleh orang lain. Bukan kehidupan yang diharapkan oleh orang lain. Sekarang atas nama cinta, saya ngerjain apa yang menurut saya cintai, ikuti, tapi tidak mengikuti keinginanku. Itu cinta atau melekat? Ujung-ujungnya apa? Aku berkorban. Dan nanti kita akan ngerti bahwa kalau masih ada pengorbanan, berarti di situ bukan ada cinta. Ingat ya, cinta nggak perlu pengorbanan. Saat berkorban, fix. Itu namanya transaksi. Jadi ujung-ujungnya, aku tuh udah gini kok. Nah, boleh. Karena kalau melakukan sesuatu dengan pengorbanan, which is kalau nanti dalam tradisi Islam disebut ikhlas, itu akan membuat bensin amarah kita tinggi. Jadi please, belajar ngerjain sesuatu, jangan merasa berkorban. Karena saat merasa berkorban, sudah tidak ada cinta di situ. Pernah nggak ngelakuin sesuatu untuk orang yang kita cintai tapi merasa berkorban? Pernah nggak? Ya sih. Ya ngomong sering pasti yang tadi ngegas. Oke, gitu ya. Jelas ya? Clear ya? Tapi maaf ya, saat kita berkorban ngerasa lagi cinta banget ya kira-kira? Iya. Saat waktu itu lagi berkorban demi si dia, lagi ngerasa cinta banget nggak? Ngerasa bahwa pokoknya aku gimana pun caranya mengorbankan A, B, C demi dia. Sekali lagi, berkorban bukan cinta. Berkorban adalah kemelekatan. Jadi tidak ada berkorban karena cinta. Bukan pengorbanan gitu. Karena maaf ya, kalau udah cinta, ngerjainnya nggak ngerasa berkorban dong. Betul nggak? Berarti nanti kalau ada merasa berkorban, dicek gitu. Nah, di sini digarisbawahi bahwa banyak orang menyesal karena menjalani hidup sesuai ekspektasi sosial atau keluarga, bukan mengikuti passion dan keinginan mereka sendiri. Bukan ngikutin passion atau keinginan sendiri. Kenapa gini? Karena suaminya nyuruh. Kenapa gini? Karena orang tuanya nyuruh dan maksa. Kenapa gini? Karena lingkungannya memaksa aku begini. Padahal suka nggak? Nggak sih. Tapi ini pokoknya berkorban demi keluarga gitu. Oke? Ini jadi anak-anak beneran, oke? Oke. Teman-teman, coba setengah menit aja. Dari skala 1 sampai 10 dirasain di dalam.
1 tuh kecil banget, 10 tuh besar banget. Kira-kira seberapa banyak kita melakukan bukan untuk passionnya sendiri, tapi berkorban untuk orang lain? Coba dirasain dulu. Dari 1 sampai 10. Banyak nggak sih berkorban untuk orang lain, berkorban, tapi akunya nggak nyaman gitu? Levelnya berapa? Dirasain. 10 tuh berarti wah udah dia udah nggak ada dirinya aja udah. Pokoknya 10 tuh tipikal Wonder Woman gitu. Nah. Ya selama hidup nih. Ada ya? Rasa ya? Oke. Kalau detik ini masih di atas 6, hati-hati. Kalau detik ini masih 7, 8, 9, berarti tingkat untuk mencintainya justru malah lebih rendah daripada tingkat melekatnya. Ya, ingat. Ulangi, gimana? Ulang gini. Kalau tadi nilainya di atas 6, misalnya 7, 8, apalagi 9, 10 mah, oh udah aja. Ya, semoga, ya, ini nggak ada omongan benar atau salah, nggak ada. Tapi truth to the self. Yang paling penting, diakui bahwa aku di level itu. Jadi jangan gini, oh harusnya ya nggak boleh pengorbanan. Oke, pas dirasain, nggak boleh. Jangan gitu. Meskipun levelnya 9, admit, akui aja. Tapi maksud saya, kalau levelnya 6, 7 ke atas, berarti tingkat kemelekatannya tinggi gitu intinya. Berarti itu bukan love gitu. Oke? Ada rasanya? Sip. Ini kalau disurvei agak banyak, nilai 6, 7, 8 tuh banyak sih sebenarnya. Sama seperti yang saya pernah cerita di sini, begitu orang ditanya, siapa orang yang paling berharga? Pasti jawabannya ibunya, bapaknya. Dia lupa untuk menghargai dirinya sendiri gitu. Karena kebiasaan dari kecil keluar, yang dia lupa, gini. Makanya, orang yang penuh cinta adalah orang yang punya self-love. Jadi kalau kita cukup mencintai diri sendiri, kita nggak perlu mengemis cinta dari siapapun gitu. Oke? Ini jadi tipikal pengemis bukan? Aduh, itu berarti maksa. Saat memaksa, berarti aku kekurangan cinta. Padahal kita nggak pernah kekurangan itu. Karena kita dilahirkan sudah full, kita dilahirkan sudah utuh gitu. Makanya punten ya, saya pinjam dari pendekatan tasawuf punten begini. Sebelum menikahi makhlukku, nikahilah aku, kata Tuhan. Karena saat engkau bersamaku, menikahiku, kamu tidak perlu cinta dari siapa-siapa, dan tugas kamu hanya memberikan cinta, bukan mengemis cinta gitu. Tapi kenyataannya threat juga sih memang ya. PR. Karena kita sudah misleading dalam konteks ini. Dapat teman-teman? Nah, titik sembuh saat aku tahu aku di level mana dan aku mengakui. Nah, jangan tidak diakui aja. Nah, sekarang kita regulasi pelan-pelan. Ada satu momen yang berkaitan dengan aku merasa berkorban dan masih belum diterima di dalam hati. Coba dirasain. Ya nggak enak aja. Urusan pengorbanan. Ya nggak enak, apapun itu. Pokoknya misal, udah aku gini, tapi orang itu mengecewakanku. Tingkat kekecewaan yang teman-teman ibu bapak masih ada. Coba dari antara semua kecewa yang sekarang lagi dirasain paling nggak enak, paling kecewa, coba hadirkan sekarang, dirasain, silahkan, rasain aja. Sengaja menghadirkan untuk dia, ada kata sengaja ya, sengaja dirasain. Karena biasanya rasa ini ditutup-tutupin. So, kecewa apapun yang nggak enak, hadirkan saat ini. Apapun. Ingat yang paling kecewa. Kalau susah nyarinya, dalam sebulan, 3 minggu, 2 minggu ini, apa yang paling mengganggu perasaanku? Hadirkan. So, hadirkan. Mau itu urusan relationship, kerjaan, tersinggung, cemburu, marah,
benci, dengki, hadirkan. Begitu menghadirkan, biasanya badannya nggak enak, perasaannya nggak enak, sampai kerasa nggak enak banget, hadirkan. Udah ya, rasain titik nggak enaknya, rasain titik nggak nyamannya, rasain. Dan pelan-pelan dengan sepenuh hati, nggak usah diucapkan, rasain aja. Dan bilang sama perasaan itu, aku sedang belajar menerimamu. Aku sedang belajar menerimamu. Diakui perasaannya, diiyahin, gak usah ditutup-tutupin. Lagi sedih, lagi apa, iyahin aja. Aku marah, iyahin aja. Diakui. Sadari, aku masih marah, aku masih sedih, aku apapun itu, akui. Akui. Hal yang berat, hal yang gak enak, akui aja dulu. Aku mengakui. Oke, cukup. Kita balik lagi ke sini, pelan-pelan. Nah, udah mulai mengakui. Sadar nggak sebelumnya itu tidak diakui? Maka tidak diakui pasti mencari pengakuan dari orang lain. Pasti mencari pengakuan dari orang lain. Padahal sakitnya di sini, tapi kita nutup-nutupin. Padahal sakitnya di sini, tapi kita merasa it's okay. Dan sakitnya di sini, kita pengen kabur ke tempat lain. Termasuk ke rumah sakit tuh kabur dari sini sih sebenarnya. Iya benar. Kita mau belajar karena saat dalam tanda petik ya. Teman-teman jangan lupa, semua yang kita sakit, nggak enak, nggak nyaman, jembatan menuju pengetahuan ini. Dan ini sedang kita regulasi supaya kita bisa menyadari itu. Oke? Sip ya? Ada sedikit diakui, ada? Oke, sekarang kita recall lagi, rasain voltasenya menurun nggak? Coba dirasain lagi. Yang tadi dirasain lagi. Sesaat perasaan gak enak diakui, kekuatan perasaan itu akan menurun, melunak, dan melunak. Entah takut, sedih, khawatir, cemas, iyahin aja. Jangan kabur, jangan pengen kemana-mana, hadapi, terima. Cukup, terima kasih. Kita kembali lagi ke saat ini di sini. Oke, so kunci nomor satu teman-teman, lagi apapun dalam keseharian, begitu tamu perasaan lewat, terima. Begitu tamu perasaan lewat, terima. Ingat, setiap tamu perasaan itu bukan aku.
itu hanyalah tamu. Sampai sini oke? Berarti ketika aku sadar itu tamu dan sering banget muncul, itu adalah tamu yang perlu diselesaikan. Dan kebanyakan orang begitu itu datang, dia pengen kabur, jangan datang, udahan, tutup, dia mencari yang lain untuk melupakan ini. Jadi akhirnya yang datang keluar ini sebagai misdirection, sebagai pura-pura untuk kita lepas, padahal berat banget di sini gitu. Dan itu nanti jumlahnya banyak banget. Oke, berarti masih melekatnya di situ. Pokoknya indikator parameternya apapun yang sering pop up dalam 24 jam seminggu terakhir ini, itu sesuatu yang perlu diberesin. Dan itu panggilan untuk segera diselesaikan. Yang mungkin panggilannya udah ada dari 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, yang kita pura-pura itu udah beres gitu. Nah, saat itu nggak diselesaikan segera, dia akan mengakar ke tempat yang kita nanti akan lepas dan nggak jelas gitu. Makanya, meregulasi perasaan nggak enak, nggak bisa ditolong sama siapapun, kecuali aku mengakui dan aku menerima. Sampai sini oke? Dapat ya? Oke ya? Sesakit hati apapun, pokoknya cari yang paling sakit, paling gak enak. Nah besok-besok kalau ketemu lagi yang men-trigger, syukuri. Ya ampun, aku di-trigger untuk tahu ini yang harus diberesin. Ketemu lagi, ya ampun, makasih ini di-trigger. Jadi sebenarnya yang datang ke kita, men-trigger nggak? Lukanya udah ada nggak? Maka jangan benci sama orang itu. Meskipun ya susah sih memang. Tapi kalau nggak dilatih, nggak bisa. Ingat rumusnya, sesuatu yang datang dari luar mengingatkan apa yang ada di dalam diri kita. Ya, contoh. Saya melihat Mas Abi, itu seakan-akan saya melihat di luar saya melihat seakan-akan melihat Mas Abi. Oke? Padahal saya hanya memantulkan pemikiran saya, program saya kepada Mas Abi. Berarti saya melihat Mas Abi objektif atau subjektif? Subjektif. Subjektif itu artinya apa? Programnya saya. Contoh. Atau gini deh kita praktek ya. Kita praktek. Boleh lihat teman sebelahnya dalam hati aja. Di dalam hati sebutin hal yang bagus dan hal yang nggak bagusnya. Contoh deh sebelah temannya. Silakan. Tapi nggak usah diomongin ya, nanti berantem. Lihat, misalnya, bajunya bagus, tapi kayaknya kurang matching deh, misalnya gitu. So, dilihat teman sebelahnya, perhatikan mana yang bagus, mana yang nggak bagus. Deh, dapat ya? Sekarang saya tanya, begitu ngelihat orang lain kita ngomong bagus atau nggak bagus nggak bagus datang dari dia atau datang dari sini? Berarti bagusnya datang dari saya, buruknya pun datang dari saya. Mas Abi ini korban aja sih, gitu. Betul nggak? Berarti Mas Abi adalah proyeksi dari programku, sehingga program ini Mas Abi sebagai layarnya. Ini layar, nggak mungkin ada kalau nggak ada proyektornya. Jadi layar hanyalah layar, tapi tergantung bagaimana proyektor memproyeksikan segala sesuatu. Nah, teman-teman, ibu bapak, maaf banget kalau luka yang tadi belum diselesaikan, dia akan terproyeksi kepada siapapun orang yang kita ketemu. Makanya tiap orang ketemu ngehe, mau ini ngehe, ini ngehe, nggak asik banget gitu. Padahal yang nyebelin bukan yang ketemunya, ininya yang belum diselesaikan gitu. Oke nggak sih? Sip ya? Maaf ya, kecenderungan ya, ketika ini nggak enak dan ketemu orang yang bikin nggak enak, pengen ngerubah dianya nggak kira-kira? Kamu tuh harus, kamu tuh harusnya ngatur nggak? Ngatur. Kalau kamu sayang sama aku, enggak itu paspor. Kamu gini. Padahal segala bentuk yang di luar refleksi dari yang di dalam. Oke? Jadi begitu nanti ketemu apa, ingat rumusnya, gue banget. Nyebelin. Misalnya, cerewet banget, gue banget. Gitu.
Nyebelin banget gue. Berarti program itu ada di dalam diri kita. Berarti teman-teman ibu bapak, orang lain yang hadir ke kehidupan kita yang bertamu, mereka adalah agen-agen pembebas sebenarnya. Supaya membebaskan kita dari kemelekatan. Oke? Ya. Tadi kan Kang Abu bilang kan kalau misalnya kita melihat pada diri orang lain kemudian timbul katakan positif atau negatif itu kan let's say itu perspektif ya Kang Abu ya. Tuh. Nah sekarang kalau kita lihat dari perspektif itu muncul di saat kita punya awareness terhadap suatu hal yang mungkin belum selesai di dalamnya. Tuh. Tapi apakah bisa juga bahwa perspektif itu muncul bukan hanya dari awareness kita, tapi adalah kayak seperti suara hati kita yang mengingatkan bahwa ini adalah suatu hal yang patut kita pertanyakan apakah kita bisa terima itu atau tidak gitu. Oke. Tuh. Jadi setiap yang datang, contoh, ibu lihat saya, lihat saya ada di mana? Di luar diri ibu atau di dalam diri ibu? Di dalam diri saya. Sip. Perspektif saya, perspektif ibu tentang si Abu, data yang ibu miliki, betul nggak? Betul. Kalau datanya segini, berarti penglihatannya segini. Sama, iya. Kalau datanya segini, berarti penglihatannya segini. Iya. Berarti apa yang kita lihat keluar tergantung dari data yang kita miliki, betul nggak? Betul. Nah, saat kita lepas dari data itu, kita jadi kesadaran. Oke. Berarti alih-alih aku menilai, tapi aku menyaksikan dulu. Oke, berarti itu lebih kepada bahwa kita mendengarkan. Ini murni ya Kang Abu, bukan dari perspektif kita melihat orang itu, tapi adalah rasa kita di dalam situ atau gimana? Betul. Kayak anak kecil ngelihat hal yang baru, penasaran nggak? Want to know nggak? Tapi makin gede karena datanya makin komplit, begitu ada yang beda, bukan penasaran, ini beda bagus, bukan. Salah. Beda sama aku. Jelek. Beda sama aku. Tapi saat tadi kenapa saya ngajak ke anak kecil lagi, anak kecil akan curious dengan perbedaannya, bukan dengan salah benarnya. Ya, jadi melihat itu sebagai suatu hal yang berbeda yang harus dipelajari lebih lanjut gitu bahasanya. Tapi kata harusnya kalau bisa dihilangin sih. Karena nggak ada yang harus dalam. Iya. Maksudnya memancing curiosity kita untuk mengamati itu gitu ya. Betul. Karena yang datang salah satunya pasti pesan. Baik. Karena yang datang kan pembawa pesan nih. Dan pesan itu adalah pesan yang datang dari mana? Diri sendiri. Iya. Saat kita perlu di-healing kebencian, akan datang orang nyebelin untuk ingat bahwa aku masih punya sifat benci. That's it. Thank you, messenger. Karena itu ternyata ada di dalam diri aku. Saat kita ketemu orang apapun julid, aku menyadari bahwa ya aku masih ada julid di sini. Gitu. Sehingga begitu kita melihat segala sesuatu yang datang dengan kacamata kesadaran, alih-alih menilai, alih-alih merendahkan, satu bersaksi, yang kedua waspada. Oke. Waspada jangan lupa ya. Baik. Ya, berarti kan awareness itu sendiri bukan suatu hal yang salah kan Kang Abu. Maksudnya gini, dengan kita katakan kita sudah mengamati ya tidak dengan stigma ya terhadap orang tertentu dan kemudian oke, memang dia orangnya kayak gitu, ya sudahlah saya membatasi diri saya supaya tidak terlibat lagi dalam konflik dalam seperti itu atau gimana? Apapun. Contoh ya. Saya menggunakan sistem, saya sebut pakai ego aja biar gampang. Ada melihat dengan program ego, ada melihat dengan awareness. Kalau saya melihat pakai awareness, berarti penilaian segala bentuk hilang dulu. Seapa adanya. Jadi saya nggak bisa ngejudge dulu nih. Karena kenapa? Saya tidak melibatkan program. Di mana program ini limitasi. Nah, 99% saat kita melihat yang keluar program 99%. Jadi reaktif. Tapi saat ngelihat itu nggak pakai program, diem dulu, bersaksi, itu akan menolong saya untuk melihat lebih jernih, memutuskan lebih baik.
Apapun itu keputusannya. Karena saya tidak menggunakan program lama, tapi saya bersaksi dulu. Oke. Sehingga saat saya bersaksi, apakah saya memutuskan untuk fight or flight? Enggak lagi. Itu keputusannya bukan datang dari program lama, tapi datang dari kesadaran. Baik. Ya, kalau boleh nih ada sedikit contoh ya. Contoh, Pak, silakan. ya. Saya punya teman dekat gitu ya. Yang namanya teman dekat kan kita kalau perempuan kan kita perlu mengeluarkan 5.000 kata ya katanya sehari. 20.000. Oh mau 20.000 ya. Laki-laki 2.000. Gitu. Laki-laki 7. Oh 7. Jadi kata-katanya berlimpah ya Kang Abu ya. Nah terus kebetulan ya dia memang nggak bekerja mungkin jadi sehingga kadang-kadang saya suka mendengar bahwa apa yang saya sampaikan disampaikan pada orang lain yang nggak relevan sebenarnya dengan itu. Tapi instead saya merasa marah di situ, saya memaklumin ya mungkin dia menjadikan hidup saya itu jadi bahan omongan buat orang lain, membawa kebahagiaan buat dia, ya udah biarin aja. Itu terus, tapi awareness saya adalah ya jangan yang terlalu pribadi sifatnya yang gak usah diomongin gitu. Betul. Apakah seperti itu? Nah sekarang ketika ibu bilang ada nggak enak apa karena dia mengomongkan, persepsi lagi nggak? Persepsi. Program lagi nggak? Iya, tapi saya kan maksudnya gini, saya tidak membuat itu menjadi satu gangguan buat saya, karena saya menganggap kalau saya juga kan orangnya EGP ya, biarin aja gitu orang mau ngomongin itu. Kalau kita nggak merasa itu ya biarin aja gitu kan. Jadi dengan itu saya pikir ya baguslah kalau dia bahagia dengan cerita saya gitu. Ya, nah tapi ada tapinya. Ketika ibu bilang baguslah dengan dia dengan cerita itu. Itu bisa baguslah karena penerimaan atau baguslah karena ditolak-tolak, ditutup-tutupin supaya membuat aku jadi alasan untuk nggak apa-apa gitu. Oh, kelihatan noble. Kelihatan. Jadi kalau misalnya baguslah tapi ignore, beda dengan baguslah tapi embrace. Ya udah saya terima kalau dia orangnya gitu, beres. Tapi bagus lah, nah, ngomong bagusnya juga otaknya beda Ada nih. kesel, ya? Bagus lah gitu misalnya. Beda dong. Paham nggak maksud saya? Ya. Dua-duanya ekspresinya bisa sama, tapi state of consciousness-nya di satu bisa menggunakan rejecting, tapi yang terbaik adalah accepting. Accepting, ya. Itu poinnya. Dan habis itu kita punya kita boleh sangat boleh punya pilihan untuk saya nggak mau temenan lagi sama dia misalnya. Sih. Misalnya, karena saat melepaskan diri dengan self love, saya sedang mengalami yang namanya kesadaran gitu. Saya memilih tidak bicara Jadi saya tahu kalau misalnya ini dibicarakan pasti ada denial kan. Tuh. Jadi saya memilih untuk tidak membicarakan itu juga. Jadi ya udah pura-pura nggak tahu, sama seperti saya pikir bahwa ya emang gue pikirin. Gini Bu, emang gue pikirin itu pasti akan selalu dipikirin. Oh gitu ya. Ya udah kalau gitu emang saya nggak pikirin atau gimana? Emang nggak pikirin pasti akan dipikirin. Berarti kuncinya apa? Saya terima. Oh ya bahasanya berarti harus mulai diganti ya kan? Salah satunya. Ya, makasih Kang Abu. Tepuk tangan dulu dong buat Ibu. Contoh yang sebelum ke ini. Contoh. Teman-teman ibu dan bapak, tolong jangan memikirkan gajah. Jangan dipikirin gajah. Nah, segala sesuatu yang ada kata jangan, segala sesuatu yang kaitannya dilepas dan ditolak itu akan menguat sebetulnya. atau iklan jangan melihat kiri. Pasti lihat kiri, betul nggak Bu? Yeah. That's it. That's good marketing, gitu. Sehingga maaf ya, EGP itu kelihatannya oke, tapi nggak selesai. Yang tadi saya cerita, kenapa tadi saya untuk nge-recall tadi, dan EGP itu dianggap udah beres. Kalau bahasanya ya udahlah biarin aja. Kok bahasa terserah sih Bu. Tapi yang penting penerimaan di sininya. Rasa di dalamnya, rasanya itu. Ibu mau ngomongin, emang gue pikirin, tapi ininya nerima, that's fine. Tapi ibu ngomong, aku mau menyadari, tapi di sininya juga reject, sama aja. Jadi urusannya bukan masalah kata-katanya, tapi sikap hatinya gitu. Oke ya, sip ya, silakan. Oh. Ya. Gimana temannya nyebelin juga ya?
Enggak Kang Abu, Masya Allah, insya Allah enggak. Ya. Izin Kang Abu, tadi Kang Abu memang menyampaikan bahwa segala peristiwa itu memang dari dalam pancaran proyektor, dan kalaupun kita masih ada yang tertinggal, rasa yang tidak nyaman atau tidak baik itu Rasa apa, sorry? rasa yang tidak nyaman Tidak atau nyaman, ya. yang membuat kita tidak nyaman seperti marah, emosi itu akan menghadirkan peristiwa yang sama. Itu cerminan yang akan membuat kita untuk bisa mengakui, menyadari, dan untuk melepas kembali, kan gitu ya Kang Abu. Nah pertanyaannya begini Kang Abu, kalau memang peristiwa itu masih sering datang, berarti itu cerminan kita kan, dan kita akan sadari untuk menerima dan merilis. Nah kalau kita sudah lakukan berkali-kali, apakah ukurannya kita berdamai dengan situasi itu akan mengurangi peristiwa itu datang, artinya kita mengattract hal-hal yang baik otomatis, atau memang sampai seberapa ukuran itu bisa, oh ya aku berarti udah beres gitu. Ukuran itu sih Kang Abu. Apa ukurannya? J. Itu saya ngomong bicara memaafkan. J. Ya, J. satu aja Mbak. J. Kalau sudah memaafkan, mengingat tanpa emosi. Yes. Oke. Jadi kalau sekarang ya, aku udah memaafkan, misal. Tapi keselimpan nih, tapi masih ada. Nah, berarti masih ada. Oke. Oke? Dan itu nanti bertahap tuh. Dari sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Makin latihan nggak nanti? J. Makin latihan. Iya. Segala sesuatu kan latihan ya. Pasti. J. Nah, apakah pada saat itu tadi kita sudah mau, oh ya kita menceritakan tanpa rasa lah ya, akhirnya tidak akan mematik situasi di dalam rasa kita. Namun kita tidak akan mengetrek hal-hal itu kembali kan Kang Abu. Artinya ukurannya juga bisa menjadi suatu peristiwa-peristiwa yang tidak nyaman atau tidak enak itu tidak akan ketarik lagi kan Kang Abu. Gini, Gitu. saat level memaafkan kita naik, J. frekuensi kebaikan kita makin luas. Luas, iya. Berarti kita akan menemukan hal yang baru nggak kira-kira? J. Itu aja. J. Dan Mbak, nggak usah dipikirin sih. Nggak usah dipikirin, Pak. Hari ini aku udah berapa persennya? Hari ini. Udah nggak usah dipikirin. Kenapa? Semakin bangun tidur membuat kalkulasi, kayaknya aku memaafkan 50%, pasti aja aku akan ketemu sama yang ngehe-ngehe lagi gitu misalnya. Dan itu akan terjadi gitu. Karena apapun yang kita refleksikan itu mengattract kita. Nah, disitulah kenapa kita perlu untuk melepaskan, disitulah kita perlu untuk udah aja masa depan, masa lalu biarkan di situ. Saat ini apa yang terjadi, saya hidup di saat ini yang terjadi aja. Oke. Jadi maaf ya, kalau tadi pertanyaannya sebetulnya saya jawab juga supaya memuaskan jawaban aja sih. Tapi intinya nggak usah ada kalkulasi ini udah atau belum ya. Kenapa? Okay. Saat masih dipertanyakan berarti belum selesai. Oke. Ya memang sebetulnya memang tidak selesai dengan pertanyaan ya Kang Abu. Kadang-kadang ada indikator yang membuat kita oh ya aku udah lepas, aku udah ini. Pikiran kembali Kang Abu pada saat kita masih ada, apakah ini akan nge-track hal yang kembali yang sama apa enggak? Kalau berarti kalau memang ada kembali peristiwa yang sama, berarti itu yang perlu dibereskan lagi kan Kang Abu? Iya. Dan sekarang saya tanya, kalau itu kembali terus emang kenapa? Ya udah aja. Karena itu adalah state di mana level kita ada di situ. Oke. Paham ya? Kadang orang nggak mau mengulang, tapi nggak mau berubah. Nah iya. Betul nggak? Iya. Sekarang pertanyaannya kalau itu di looping lagi, ya itu adalah realitas. Jadi gini istilahnya gini lah. Sekaligus untuk kita semua ya belajar ya. Jangan pernah berpikir ini kapan sih selesainya? Udah nggak usah. Oke. Lepas saya los. Semakin kita nanya kapan selesainya, Nggak selesai. berarti kalau masih mempertanyakan kapan sih beres, udah beres atau belum? Nah. Tapi kalau udah tidak mempertanyakan, dia di Lampung. Karena kenapa? Pun level ini beres, ribuan level yang lain ngantri lagi mau datang. Betul nggak? Ya udah, mending dinikmati aja. Ya. Siapa tahu nanti lebih ngehe lagi gitu, kan nggak mau ya. Siapa tahu nanti lebih nggak asik lagi gitu, misal. Oke? Itulah kenapa jangan kabur dari masalah. Saat kabur dari masalah, kita hanya menutupi, bukan menyelesaikan.
sebisa mungkin segimanapun hadapi sesuai dengan kesanggupan kita gitu. Karena kecenderungan kabur dari masalah membuat kita tidak tumbuh. Dan maaf ya, rata-rata orang kabur dari masalah. Seakan-akan begitu dia ke sini menyelesaikan yang ini. Jadi ini yang masih luka, dia buat opportunity yang baru untuk berpura-pura menyelesaikan yang ini. Nah, perasaan tuh nggak bisa pura-pura. Nggak bisa. Jadi mending diselesaikan dulu gitu. Tapi boleh kesini dulu, silakan. Tapi nanti berbarengan nanti. Di sini nggak selesai, di sini sakit baru. Pindah. Nah, akhirnya ngumpul semua. Nah, sekarang PR kita dari dilakukan tanpa kesadaran, ini konsekuensinya sekarang. Ini contoh ya. Saya ulang-ulang teman-teman ibu bapak, 98% yang kita lakukan habits, deal, nggak sadar. Jadi kita ini semua nggak sadar tiap hari nanam cabai, tanam. Tapi nggak sadar. Begitu buahnya ada, kaget, ini siapa yang nanam ya? Gitu loh. Padahal cabai ini nggak mungkin ada buahnya kalau bukan aku yang menanam. Cuman kita sadar setelah buahnya ada, waktu jatuh temponya. Tapi kita nggak sadar waktu nanamnya gitu. Nah, yang kita tanam ini unlimited. Maka siap-siap menerima jatuh temponya gitu. Oke? Nggak bisa kabur ya? Kita yang nanam kok. Gitu ya? Cuman lagi-lagi orang ngomong, ini ujian dari Allah lah. Jangan nyalahin Allah. Gitu. Misalkan. Ya? Oke? Sip. Oke, tepuk tangan dong buat. Ada lagi? Ada lagi? Oh, oke. Silakan. Ibu Fauzia. Ya. Terima Ini baru kasih. satu loh, masih 4 lagi belum dilihat. Iya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nanya kan, kata Kang Ambu tuh kan harus apapun harus kita nerima kan gitu. Tapi nggak harus ya Bu, diterima. Ya diterima Kita gitu. sambil latihan nggak apa-apa ya? Iya. Oke. Terus misalnya kalau terjadi dalam keluarga kita sendiri misalkan, taruhlah anak atau mantu kan. Kita kan udah kasih nasihat, udah kita kasih contoh, misal terus kita biarkan aja lagi kita diem gitu. Makin kita diem, dia makin menjadi gitu. Terus kalau solusinya Kang Abu, apa kita buang aja dia, apa gimana? Terima kasih. Iya, itu bagus ya. Iya, ini keren ya. Langsung ke the point ya. Buang aja gitu. Butuh jawaban praktis. Jawab praktis. Iya, ini kayaknya udah di ujung banget gitu. Iya. Kalau bisa lilitin ke roket, pindahin ke Mars, Bu. Bu, gini. Satu ya. Diam itu bukan tidak berarti bergejolak di dalam, Bu. Maaf ya. Orang bisa gini nggak ngapa-ngapain, tapi gejolak ngomel di dalam, benci di dalam, itu bisa nggak berhenti gitu. Betul nggak? Berarti ibu nggak diem kalau gitu. Betul nggak? Nah, gini Bu. Jadi urusan dibuang atau enggak nanti ya, nanti. Karena pilihan dibuang atau tidak itu pilihan ibu. Please mohon, ibu jangan memilih sesuatu yang dipilihkan oleh orang lain. Ibu datang ke orang lain jangan nyari boleh buang atau tidak, tapi cari pengertiannya. Tapi pilihannya di ibu sendiri. Oke? Karena pertanyaan buang atau tidak, baik atau tidak, itu bukan pertanyaan, tapi itu pilihan. Makanya di kajian salam ini kita tidak berbicara dalam konteks guru murid yang harus, tapi memberikan pembahasan sehingga kita punya pemilihan yang lebih baik dari sebelumnya. Karena itu pilihan ibu. Jangan gini Bu, maaf ya, saya langsung to the point nih. Orang yang terlalu figur otoritas minded, dia menyerahkan kunci jawabannya ke orang lain. Dia nanya, guru, saya bagusnya gini, gurunya ngomong, kamu gini. Dia ikutin tanpa pilihannya sendiri. Berarti kita nggak punya yang namanya self-control tadi gitu. Jelas ya Bu ya? Jadi ibu mau ketemu siapapun, sebisa mungkin jangan nyari jawaban, tapi nyari pengertian. Karena jawabannya ibu yang perlu untuk pilih sendiri. Itu satu, setuju Bu? Yang kedua, gini Bu. Saat kita berbicara sama pasangan, anak, menantu, ingat ya,
Mau itu hubungannya pasangan anak menantu, ingat baik-baik semuanya orang di luar diri kita itu dulu. Cuma kita memberikan ini pasangan, ini orang lain. Mau pasangan, mau orang lain, tetap intisarinya sesuatu yang di luar diri kita. Cuman tingkat kemelekatannya yang beda karena status. Dan yang menarik, Bu, tidak ada kekuasaan kita untuk merubah siapapun. Nggak bisa. Yang Ibu tadi bilang, jangan-jangan Ibu memberikan nasihat saat mereka nggak butuh nasihat. Betul nggak? Saat mereka nggak butuh nasihat, kita kasih nasihat, nggak akan masuk, Bu. Sehingga semua interaksi itu datang dari aksi dan reaksi. Jadi istilah kata, Bu, maaf ya, maaf banget nih. Kecenderungan orang Indonesia senang banget ngasih nasihat masalahnya. Padahal orang belum tentu lagi pengen dinasihati. Berarti pertanyaan saya, yang perlu dinasihati atau didengar? Jangan-jangan kita sibuk menasihati tapi kurang mendengarkan. Jadi nggak ngerti kebutuhannya apa. Yang ibu udah punya program yang bener tuh gini, menantu nggak gini, ibu tabrakan sama program. Karena ibu menurut ibu benernya gini, ibu gitu. Jelasnya? Indikatornya satu aja, Bu. Saat kita mulai menerima dan mau mendengar, di luar pasti berubah. Jadi pastikan sebelum dibuang, Bu. Ya, jangan main buang dulu, mending cek dulu. Ini terjadi kenapa? Karena maaf, Bu ya, maaf Bu. Ibu mau langsung buang, tapi ibu nggak berubah. Ibu akan ketemu hal yang sama. Ibu nanti jadi ahli buang, tapi nggak ahli nerima. Paham ya? Ibu nanti akan nyari satu tempat yang berbeda, ke situasi yang berbeda, orang yang berbeda, tapi feeling tadi, luka tadi, sebelum diterima, ibu akan ketemu masalah yang itu terus. Pun yang tadi saya cerita, kalau ibu betah di situ, ya nggak apa-apa juga. Tapi poinnya adalah, mau nggak kita bertumbuh untuk lebih dalam tanda petik? Kan pasti nggak nyaman, Bu. Dan ketidaknyamanan itu yang membuat kita jadi tumbuh gitu. Oke, Bu. Jadi urusannya bukan dibuang atau nggak, Bu. Ya, itu ending. Tapi mau memperbaiki atau tidak gitu. Ya. Oke. Terima kasih. Sebelum ke teman-teman di sini, ada satu katanya yang mau nanya di Zoom, ya. Bu Sinta Susanto. Mohon untuk di-unmute. Silakan, Bu. Soalnya aku banget berarti kalau kena ketemu ya Kang Abu. Ya. Belum sampai kepada pertanyaan, akhirnya ketemu satu titik di mana aku bisa berbicara sama Kang Abu langsung. Biasanya aku lihatnya ya rekaman. Ya. Jadi sebelum sama pertanyaan aku ingin membuat pernyataan. Selama ini aku mendengarkan Kang Abu di YouTube, ya. Tapi di fase ini jujur apa yang Kang Abu sampaikan itu semuanya benar-benar dengan mudah aku pahami gitu. Beda sama dulu, karena aku dengar Kang Abu bahkan dulu pernah sempat nggak mau dengar gitu kan. Tapi aku mulai mendengar Kang Abu sampai di fase ini itu benar-benar sekali bermanfaat karena bukan cuma aku dengarkan, tapi aku langsung praktekkan. Okay. Ya, aku mau sharing satu hal yang benar-benar kena. Waktu itu Kang Abu bilang tentang kita jangan melokin pikiran. Ya mungkin ibu-ibu semua yang hadir juga mungkin kan kadang terjadi confused gitu, bingung. Jadi gimana gitu ya kan, maksudnya tidak langsung pikiran atau jadi bisa membedakan antara aku yang sejati dengan pikiran itu seperti apa. Aku baru mendengarkan, selesai mendengarkan tiba-tiba benar-benar diberikan pelajaran. Jadi pada saat waktu itu suami aku lagi izin untuk walaf. Aku izin nggak apa-apa karena aku juga main golf, tapi yaudah saya nggak bisa gitu ya, kita pisah, dia main golf, aku mijit gitu. Saya kayak tiba-tiba pikiran itu menyerang rasa cemburu gitu loh kan. Dia kenapa di SHL ya yang nggak ada kayak di laki-lakinya gitu loh. Oh kalau perginya sama aku perginya ke sana, oh gitu terus. Akhirnya aku teringat ucapan Kang Abu untuk tidak melakukan pikiran dan mempraktikkan apa yang baru disampaikan. Tiba-tiba ya, oh ini yang namanya pikiran. Oh kalau nggak lakukan berarti udah lewat aja gitu ya kan. Say thank you soal pikiran gitu kan. Sampai akhirnya ya udah di saat itu memang terjadi pergolakan pasti lah ya, kalau punya cemburu apalagi perempuan, tapi aku belajar untuk dilaungin. Artinya ya udah aku santai itu, aku santai sampai rumah tuh akhirnya ya pikiran itu ya karena bang Fitra akhirnya berlalu sendiri sampai sore. Aku ketemu suami udah pulang di sekitar
goloknya, terus aku bilang, Papa maafin ya, kenapa? Tadi aku lagi di neraka, kenapa sih jangan dicemburu kan gitu kan, gitu. Dan akhirnya paham. Jadi saat ini aku mau bilang terima kasih karena Kakak Bu sebagai bidan yang melahirkan, yang membantu melahirkan pencerahan, membantu melahirkan, menemui kami terutama saya menemui jati diri sejati. Nah, yang menjadi pertanyaan karena poinnya terkait dengan pernyataan yang tadi Kang Abu bilang, sebenarnya sih memang beberapa sudah dijelaskan atau sudah diberikan contoh ibu-ibu sebelumnya, bahwa memang tidak semua yang dari dalam itu gimana jelasannya. Jadi gini Kang Abu, aku juga sama mengalami hal yang sama. Aku dihadirkan teman yang memang aku ini di satu fase dia menghilangkan kehadirannya, teman aku ini menghilangkan satu luka batin aku gitu. Ada dua teman, yang satu akhirnya aku bisa menjauh, akhirnya memutuskan untuk oke, aku tidak bisa lagi mendekat dengan dia karena kalau dekat dengan dia itu kayak ada yang bentrok gitu, kayak ada perasaan gak nyaman atau apa, akhirnya bisa menjauh gitu. Tapi aku sudah berterima kasih karena satu luka batin aku, satu kalau boleh dibilang satu yang harus aku hilangkan yaitu ego aku. Aku baru sadar dengan hadirnya dia bahwa aku adalah orang yang ingin jadi nomor satu, dan kehadiran dia aku bisa kasih itu. I say thank you. Berarti aku tidak bisa lagi bersama-sama nanti. Nah yang kedua Kang Abu, teman ini masih main, istilahnya masih di circle aku. Dari awal kenal itu aku merasa oke, fine gitu. Tapi lama-lama kenal, nah mulai nggak nyaman. Tapi di situ pun karena aku kedengerin Kang Abu lama ya, di situ pun aku merasakan bahwa kayak ini fase yang memang aku harus, dia hadir untuk aku menjadi guru aku nih, apa yang aku harus belajar dari dia gitu. Dan memang ada juga yang terliris dari hadirnya, ya kalau aku bilang nggak asik lah ini orang gitu. Tapi karena ini terus di circle aku gitu ya Kang Abu ya, rasa nyaman pada saat bertemu dengan dia itu selalu timbul gitu. Selalu timbul, akhirnya mulai untuk jarang main. Aku main golf bareng dia gitu, terus mulai jarang main. Terus mulai tidak pernah kasih tahu kalau ngumpul seperti itu. Tapi di satu sisi ini masih gini, ini salah gue apa ada yang harus memang dirilis lagi, atau memang I have to love myself, dan jadi aku nggak boleh deket-deket, nggak boleh terlalu sering deket-deket dia lagi gitu loh Kang Abu. Jadi ini pertanyaannya pas banget pas Kang Abu tuh menyatakan pernyataan tadi tentang semua itu hadir dalam diri gitu. Nah ini karena aku tuh masih ketemu sama orang ini walaupun tidak sering gitu. Nah, apakah memang ini perasaan yang timbul pada saat tidak nyaman bertemu dengan dia memang dari dalam menyatakan bahwa ya sudah memang nggak cocok, atau memang ada lagi yang harus dirapikan, atau harus ada pelajaran yang memang aku harus pelajari seperti itu Kang Abu. Terima kasih atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah asik nih. Oke. Saya akan jawab ini setelah di nomor 3, boleh ya? Kita lanjut dulu ke nomor 2 dan nanti ada di nomor 3. Oke. Sampai sini dapat sesuatu teman-teman ya? Sip ya? Jadi nanti kita akan lebih ngerti lagi tentang konteks. Tadi nomor 1 adalah saya berharap saya memiliki keberanian untuk menjalankan hidup. Jadi intinya bukan egois, tapi jujur terhadap diri, itu intinya. Nah ini yang kedua, kita perlu practicing sedikit aja. Saya mau bacain dulu yang kedua. Penyesalan yang berikutnya adalah saya berharap saya tidak bekerja terlalu keras. Tidak apa? Tidak bekerja terlalu keras. Santai. Terutama pada pria, mereka menyesali waktu yang terlalu banyak dihabiskan untuk bekerja sehingga kehilangan momen bersama keluarga dan orang-orang yang dicintai. Fatherless macam-macam. Jadi bekerja terlalu keras ini dalam istilah kalau sekarang di bahasan ini adalah bekerja sebagai mencari nafkah lah gitu intinya. Tapi jangan lupa juga, kadang kita bekerja terlalu keras untuk merubah situasi yang ada saat ini, betul nggak? Ya. Oleh karena itu, 2-3 menit, yuk kita jangan bekerja terlalu keras, boleh kita diam sebentar, duduk aja. Jangan ngapa-ngapain ya. Nggak ngapa-ngapain ini hal yang mahal di era modern sekarang. Diam, nggak ada harus, nggak ada petunjuk apa-apa, diam sediam-diamnya, tidak mengapa-ngapa, silakan.
Di titik ini, sadari satu hal. Sadari satu hal. Aku tidak berusaha untuk hidup karena nafas tidak aku ciptakan. Sadari itu. Sadari lebih dalam bahwa aku tidak berusaha untuk hidup karena hidup terjadi seapa adanya. Sadari itu. Dan aku saat ini hidup. Aku saat ini masih diberikan kesempatan bernafas. Dan nafas adalah sesuatu yang paling berharga dalam hidup ini. Sadari itu. Dan inilah hidup. Inilah hidup dan sang hidup yang memberi kita kesempatan untuk mengalami ribuan rasa, ribuan pengalaman, dan inilah hidup. Terima kasih, kita boleh tepuk tangan buat kita semua. Celebrating life. Kalau mau sangat kita betapa mencintai hidup, boleh hidung ditutup, mulut ditutup 5 menit aja. Hidung ditutup, mulut ditutup, ngap nggak? Di saat hidung ditutup, mulut ditutup, yang kita hanya butuhkan adalah nafas. Berusaha nggak pengen nafas? Berarti kita sangat mencintai hidup nggak sebetulnya? Jadi temen nyebelin, pasangan nyebelin, semua drama hidup. Kalau udah pakai konflik gimana? Pakai apa? Udah pakai konflik orangnya gimana caranya? Iya tadi Bu, kita berusaha belajar untuk merubah di dalam dulu. Ya. Karena saat Ibu nggak merubah di dalam, Ibu akan ketemu gitu terus. Ya, dapat ya. Karena bukan mereka yang harus berubah, tapi aku yang merubah pola pikirnya, pola pandangnya, menerimanya gitu. Tapi begitu ujung-ujungnya, let's say tadi dibilang bahwa memang kita perlu lepas dari circle itu, ya itu juga pilihan. Gitu. Makanya kan ada bahasa kalau di tradisi Islam itu disebut hijrah misalnya. Karena emang udah nggak bisa di circle itu gitu misalnya. Itu sih ini. Tetapi keputusan hijrah itu diambil matang-matang dengan kesadaran. Karena saat hijrah itu dilakukan tanpa kesadaran, kemanapun kita pergi dengan pola yang lama, kita akan menemukan sama hal yang sama gitu. Pasti gitu Kak. Kenapa? Pasti ketemu lagi enggak? Nanti Ibu buktikan aja. Atau mungkin Ibu udah membuktikan tapi Ibu lupa. Ya, dengan masalah yang sama, pola pandang yang sama, problemnya pasti di situ-situ juga gitu. Nah, jadi untuk menjawab yang tadi, balik lagi, maaf ya, contoh. Ada orang mempertahankan pernikahan, tapi di dalamnya penuh dengan luka. Dengan alasan takut karena cerai misalnya. Di satu sisi, ada orang melakukan cerai karena dia menyelamatkan dirinya sendiri.
Sehingga pandangan orang terhadap bersatu dengan ini, misalnya contoh ekstrimnya menikah dan cerai misalnya. Kita mengerti bahwa maaf banget nih, di saat tertentu cerai atau divorce itu menjadi harapan baru. Di saat tertentu perpisahan itu juga adalah membangkitkan. Sehingga kita tidak bisa menyamaratakan bahwa antara berpisah dan menyatu, apakah menyatu lebih baik? Belum tentu. Berpisah lebih jelek? Juga belum tentu. Karena semuanya terjadi secara individu yang kita tidak bisa menyamakan gitu. Sip ya? Sehingga nanti kita akan mengerti bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing, punya kurikulumnya masing-masing, dan tidak ada hak kita untuk memberikan penilaian. Saat kita bebas nilai, kita bebas dari melekat. Maka yang berikutnya, nomor 3, saya berharap saya memiliki keberanian untuk mengungkapkan perasaan saya. Maaf banget, apalagi orang timur, teman-teman ibu bapak. Orang timur itu nggak enakannya luar biasa. People pleaser-nya untuk bilang enggak aja, aduh kalau enggak nanti dosa lah. Anak ke ibunya, kalau enggak nanti anak durhaka lah. Padahal boleh jadi mengiyahkannya melawan perasaannya sendiri. Maka di sini dikatakan bahwa banyak orang menekan perasaan mereka demi menjaga harmoni atau menghindari konflik yang akhirnya menyebabkan kepahitan dan penyesalan. Udahlah, daripada ribut, iyahin. Padahal ini lagi nggak enak nih. Betul nggak Bu? Iya. Udahlah, daripada saya mau kelihatan, apalagi maaf ya. Saat kita pengen kelihatan harmoni di luar, dengan pura-pura oke, everything oke, padahal di dalamnya kebakar, itu bom waktu aja udah. Jadi jujur dengan perasaan, itu saya rasa skill yang sangat perlu kita miliki dan kita punya. Belajar untuk bilang tidak. Belajar untuk bilang nanti dulu. Belajar untuk bilang atau menolak saat aku perlu menolak gitu. Karena nggak semuanya harus diiyahin, nggak semuanya harus diterima gitu. Setuju teman-teman? Sip ya? Clear ya? Dah. Yang kelima, supaya habis ini kita bisa, yang keempat, supaya habis ini kita bisa banyak dialog. Nah ini menarik nih. Saya berharap saya tetap berhubungan dengan teman-teman saya. Teman ya, bukan kenalan. Beda, nanti saya bedain. Saat menjelang akhir hidup, banyak orang menyadari pentingnya hubungan sosial, tetapi mereka telah kehilangan kontak dengan teman-teman lama mereka karena kesibukan atau ego. Setelah usia 40-50, punya teman 20 itu kebanyakan. Kenapa? Teman sejati itu pasti circle-nya sedikit dan kecil. Pasti. Karena nanti kita akan ngerti bahwa kita perlu membedakan mana kenalan, mana teman. Karena teman itu kaitannya sama frekuensi. Teman kaitannya sama konteksnya adalah keselarasan dan kenyamanan. Dan teman itu membawa kita membangkitkan lebih sadar gitu. Dan hubungan sosial itu dibutuhkan. Nah, saya mau cerita sedikit ya teman-teman ibu bapak. Di Harvard, itu ada penelitian paling panjang sedunia, hampir 85 tahun penelitiannya. Jadi ada satu chief eksekutifnya namanya Robert Waldinger, dia bilang gini, ternyata kebahagiaan bagi manusia apapun ujung-ujungnya adalah make a good relationship. Dah, nggak ada lagi. Ujung-ujungnya adalah membangun relasi yang baik. Jadi yang menarik dari partisipan si penelitian ini, ternyata happiness itu kaitannya dengan relationship gitu. Makanya mungkin kalau saya pinjam dari perspektif Quran, kenapa sih kata-katanya rahmatan lil alamin? Konteksnya tidak menyekat, tapi tetap melakukan relationship yang lebih baik gitu intinya. Jadi kita punya teman satu frekuensi itu, aduh teman-teman ibu bapak, punya teman yang satu frekuensi, apalagi pasangan yang satu frekuensi itu adalah anugerah besar sekali gitu. Sehingga jangan lupa bahwa make a good relationship. Dan bedakan mana kenalan, mana teman. Itu nanti tahu kok. Bahwa, oh kenal-kenal aja, it's good. Tapi nanti satu step, ingat ya waktu saya bahas bahwa gak semua orang untuk diizinkan masuk ke kamar utama kita. Kira-kira cuma master GoFood, ya udahlah, itu di depan pagar juga cukup gitu. Atau mungkin rada dekat sedikit, masuk ke ruang tamu, oke.
Lebih dekat lagi masuk ke tempat makan, oke. Tapi yang paling dekat masuk ke kamar utama, silahkan. Kita perlu filter mana orang-orang yang di luar pagar, mana orang-orang yang di ruang tamu, mana orang-orang yang di ruang makan, dan mana orang-orang yang di ruang utama. Jangan semuanya dimasukin ke ruang utama. Nanti pusing. Gitu. Oke? Berarti untuk itu punya filter batasannya kira-kira. Rumusnya tadi nomor 3. Berani bilang tidak. Ingat, selain alih-alih ngomong I will always love you, kalimatnya adalah saya akan jujur dengan perasaan saya dan saya menghormati perasaan kamu. Karena jujur sama perasaan itu sesuatu yang melegakan gitu. Ya, yang terakhir, saya berharap saya bisa mengizinkan diri saya untuk lebih bahagia. Mengizinkan diri saya untuk lebih bahagia. Banyak orang menyadari bahwa kebahagiaan adalah pilihan, tetapi mereka terlalu takut untuk keluar dari zona nyaman atau terlalu peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Jadi kalau sekarang kita merasa, aku tuh kok nggak pernah bahagia ya, ingat, emang nggak pernah milih untuk bahagia. Ingat, bahagia itu pilihan. Dan bahagia itu udah ada. Kita adalah kebahagiaan yang ketutup sama kategori harus, mau-mau, dan ego gitu. Jadi semuanya kalau kita bicara tentang konteks cinta, sekali lagi berkaitan sama topik kita, sesuatu yang membebaskan, melepaskan, bukan mengikat, bukan melekat, tapi membuat kita justru jadi malah dalam tanda petik freedom, lepas, yang dalam tanda petik meringankan gitu. Dan itu semua nggak akan kita dapetin dari luar, tapi kita selalu meniti di dalam diri kita. Terima kasih, saya balikin dulu ke Mas Abi. Terima kasih banyak Kang Abu. Oh, jadi lebih kecil suaranya. Semoga dikit ya. Tadi yang di Zoom ya tentang pertemanan. Ya. Saat memang udah frekuensinya nggak selaras, teman-teman ibu bapak, udahlah. Betul. Itu udah bukan waktunya untuk temenan lagi sama dia gitu. Bukan berarti benci. Iya. Tapi dari teman jadi kenalan. Kita akan ketemu teman baru di tempat yang satu frekuensi gitu. Dan berdasarkan cerita pribadi Kang Abu, saya pernah juga punya kasus seperti itu. Kan dalam hidup kan memang ada pertemanan yang dulunya akrab banget, tapi karena waktu dan juga perjalanan kita jadi berbeda, maka semesta pun pelan-pelan mulai memberikan ruang terpisah. Ngasih filter itu jadi otomatis. Begitu kita paksakan buat masuk lagi, malah jadi nggak enak rasanya, karena mungkin dari sisi perjalanan kesadaran juga mulai berbeda gitu. Sampai akhirnya saya dikeluarin dari grup. Yeah. Gitu kan. Itu. Keluarin dari grup gitu ya, keluarin dari grup, kemudian dikeluarin dari grup nih. Tapi karena udah punya mindset yang berbeda, kita malah happy gitu, tanpa harus keluar sendiri gitu. Nah itu juga satu keberuntungan sih. Minimal memori handphone nggak terlalu penuh. Nggak terlalu penuh kan gitu. Jadi begitu alhamdulillah gitu. Ada orang justru yang kemudian itu jadi kayak dikejar gitu kan. Kenapa gue dikeluarin gitu kan? Tapi bagi saya ini jadi semacam kayak berarti memang dimensi kesadarannya udah mulai berbeda dan kita pun jauh lebih happy gitu. Tapi uniknya dia selalu mantau status saya gitu. Stalking. Kok lu lihat lagi sih? Dikeluarin dari itu, gitu ya. Gitu. Jadi, nah begitu udah selesai dengan seperti ini, kita nggak akan dipertemukan lagi tadi ya. Jelas sih kalau chapter udah selesai kita nggak akan diulang lagi, kecuali masih ada sisa-sisa emosinya, gitu sih. Oke, silakan Ibu ya. Silakan. Kita perdalam di tanya jawab. Ya. Makasih Mas Abi, Kang Abu, yang ingin saya tanyakan. Tadi persis seperti yang Kang Abu ceritakan, satu yang membuat saya itu kadang, maksudnya saya analisa sendiri ya. Setiap saya ada pelajaran, saya nggak mau bilang problem ya. Setiap saya mendapatkan pelajaran itu terus langsung ada solusi. Ya solusinya di sini tadi, Kang Abu paparkan. Nah kebetulan suami saya yang Kang Abu bilang tadi, dia itu juga gitu, menyesal. Dulu aku kerja kayak gini pokoknya gitu ya. Terus pada akhirnya kenapa? Mestinya apalagi melihat fenomena orang korupsi kayak gini ya.
wah tahu gitu aku ya korupsi gini-gini. Oh gitu ya Bu ya. Nggak tahu itu hanya untuk maksudnya guyonan atau gimana. Nah, Oh, terus gitu ya. sih Benar. kenapa aku jadi jujur-jujur dia gitu kan. Nah, yang akan saya tanyakan Kang Abu, biasanya saya ngasih jawaban ke suami itu gini, ya udah namanya perjalanan hidup itu ya pasti nanti belakangnya kita akan tahu. Nah, jawaban itu apakah saya benar atau tidak, itu satu ya Kang Abu. Nah, yang kedua, kemarin menantu saya cerita, ternyata anak saya juga bilang gitu. Nah, aku besok kalau kerja nggak mau kayak ayah. Nanti pada akhirnya itu kita tua kan pulangnya ke keluarga gitu kan. Aku nggak mau karena kan ya kita keliling seluruh Indonesia ya. Ibaratnya saya itu waktu hanya 2 jam 3 jam lah sama suami gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan Kang Abu, apakah saya ini berbicara ke suami seperti itu sudah tepat atau tidak? Nah, ini bukan masalah baik dan tidak baik ya. Nah, problem itu terus Kang Abu. Nah, saya paham. Ya itu tadi seperti yang Kang Abu ceritakan. Ada masalah ini. Saya ini sudah di fase menurut saya ya. Yang itu tadi kalau EGP saya tidak ya. Tapi saya lepaskan. Nah, semakin saya lepaskan, saya nggak ngerti juga. Kadang saya gini, wah aku bodoh ya. Saya kadang itu gitu. Semakin saya lepaskan Kang Abu, saya tuh dikasih kemudahan Allah gitu ya. Karena saya membantu pasien ya. Kayak kemarin tuh ada kendala lah pokoknya pasien begini-begini. Ya saya hanya WA aja minta bantuan ini. Nah seperti Tuhan itu mengirimkan kemudahan-kemudahan itu. Nah disitulah saya udah nggak mikir apa-apa. Bukan saya baik ya, kadang saya itu mikir apa yang masih kurang ya di diri saya gitu. Tapi kalau saya nggak belajar, saya nggak mau. Kan kita dikasih dulu almarhum bapak saya ya, ada 3. Kamu nanti akan dikasih oleh Allah itu ujian harta, jabatan dan ilmu. Dan saya merasa alhamdulillah saya dikasih ilmu sama Allah ya, yang mungkin hanya sedikit aja untuk manfaat orang lain. Bagaimana Kang Abu? Terima kasih. Makasih. Kita tepuk tangan. Asik, Bu Anca, makasih banyak. Saya rasa gini ya, balik lagi urusan benar salah jawaban kan berpulang ke kita gitu kan. Tapi poinnya begini, teman-teman, ibu dan bapak jangan lupa kalau kita pinjam perspektif tentang Allah, Allah itu selalu ngasih, cuman kitanya nggak sadar. Semakin tenang, kenapa sih begitu kita tenang, kok kelihatannya jawaban ada aja ya, solusi ada aja. Padahal kemarin-kemarin juga udah ada sih, cuman nggak kelihatan. Kenapa? Gimana mau kelihatan solusinya, yang kita lihat masalahnya mulu gitu. Padahal ini dari tadi udah ada sih. Setiap saat udah ada gitu. Tapi saat kita lebih tenang, lebih helikopter view, oh lebih ngelihat, oh ada ini, ada ini, ada ini, yang kita tidak berpatok hanya kepada masalah gitu Bu. Jadi kita kadang-kadang kan, ya maaf ya, melihat ini tuh sebagai suatu keajaiban. Ajaib ya setelah gini semua, ya oke sih. Tapi saat kita mulai menyadari lebih dalam lagi bahwa kan kalimatnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Bersama loh. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al yusri. Jadi konteksnya dia akan selalu berdampingan gitu. Nah, artinya kalau kita dalam keadaan sadar bahwa ini tuh sebetulnya udah ada sejak barengan dengan problemnya gitu. Nah, itulah kenapa yang tadi saya cerita. Saat begitu kita menghadapi sesuatu dan kita bersaksi dulu, kita tidak terjebak dengan program lama, kebiasaan lama. Kita akan melihat justru di solusinya. Itu yang pertama. Yang kedua, urusan benar atau salah gini, ibu, bapak, teman-teman. Kita nggak pernah hidup di masa lalu, betul nggak? Masa lalu udah lewat. Tapi kalau kita kecanduan diam di masa lalu terus, membandingkan, penyesalan, itu segala sesuatu yang tidak pernah ada. Contoh, saya datang ke tukang handphone, mau reparasi handphone. Handphonenya ada, bisa dibenerin nggak?
Ini ada handphone ya, rusak. Datang ke tukang handphone, bisa dibenerin nggak? Bisa. Sekarang saya datang ke tukang reparasi mimpi lah atau apapun itu, nggak ada barangnya, apa yang mau dibenerin gitu. Saya mau memperbaiki masa lalu saya, lah ada barangnya juga. Betul nggak? Jadi kalau masa lalu itu udah nggak ada, tapi kita masih hidup di situ, berarti yang tadi saya cerita bahwa kita menghidupi masa lalu bukan menghidupi kenyataan. Nah memang sih teman-teman, maaf banget ya, banyak banget orang yang terjebak dengan masa lalunya. Akhirnya jadi depresi. Dulu seharusnya tahu gitu. Ini tahu gitu nih yang paling asik nih. Tahu gitu. Iya iyalah kalau tahu gitu nggak akan. Justru intinya bukan tahu gitunya, jadi tahu sekarang. Dan saya tuh agak-agak menggelitik dengan kata-kata kita belajar dari kesalahan. Betul nggak? Coba ganti kata-katanya. Kita belajar jangan salah. Bukan dari kesalahan. Nanti diulang lagi. Betul nggak? Kita belajar dari kesalahan. Iya udah. Tapi kalau sekarang mindsetnya belajar jangan salah. Artinya apa? Ada update sistem di situ gitu. Nah jadi apapun masa lalu kita secara faktual nggak bisa diganti. Tapi apapun masa lalu kita secara makna aku bisa merubah. Contoh. Dulu kejadiannya nggak bisa dirubah, tapi aku bisa memaknai beda sekarang. Dulu misalnya benci sama orang ini, nyebelin. Tapi begitu ngerti ini, ya ampun, perilaku dia nggak bisa dirubah. Tapi aku bisa memaknai, ya ampun kalau nggak ada dia, aku nggak belajar gini sekarang. Yang dulunya benci, sekarang jadi terima kasih. Gitu. Jadi hashtagnya ulang-ulang, saya nggak pernah bosan mau ngomong ini. Siapapun orang yang paling kita benci dalam hidup kita, pada akhirnya kita akan berterima kasih sama mereka. Karena tanpa mereka nggak mungkin ada di kelas ini. Gitu. Betul nggak? Kalau nggak ada yang nyebelin, yang nyakitin, nggak akan belajar ke Mas Abi. Mengatakan sesuatu yang nggak pengen banget diomongin sih sebenarnya gitu. Alih-alih yang saya sering bilang ya, udah stop main kode-kodean, udah gitu aja. Udah mending direct aja. Papa, kamar panas ya, dibuka jendelanya. Bukan pengen beli AC, udah ngomong beli AC kayak gitu. Udah jangan main panas-panas gitu. Gitu ya, karena si bahasa memang sangat mempengaruhi. Dan saat kita berbahasa dengan sadar kan diulang. Pattern yang baru akan membuat kita lebih berhati-hati gitu. Mangga. Silakan. Kang Abu, kalau untuk ngajarin anak, ini ke anak ya, kan kita kan tahu di sini pada saat kita untuk mengajak mereka jujur terhadap rasa, paling efektif seperti apa Kang Abu? Umpama mereka ya kan banyak peristiwa yang di luar, mungkin dia bawa emosinya ke rumah dan kita untuk membawa dia untuk bisa menyelesaikan supaya nanti ke depan tuh dia akan lebih mature terhadap rasanya dia. Ya. Bagaimana Kang? Satu, jadilah ibu yang dia sangat nyaman untuk diajak bicara. Karena saat jadi ibu yang sangat nyaman untuk diajak bicara, dia tahu kalau mau ngomong ke ibunya, bukan ke orang lain. Sementara kadang-kadang orang terdekat memang pembukaan pendengarannya emang agak PR sih. Karena kenapa? Alih-alih cinta pengen anaknya nggak kayak siapapun, akhirnya dia jadi membuat penjara buat anaknya. Maka maaf ya, banyak orang tua yang tidak nyaman jadi teman bagi anaknya. Gitu. Dia nggak nyaman sama orang tuanya. Kenapa? Ya, ngomong sama ibu yang dilihatnya itunya mulu. Karena kenapa? Yang disampaikan keinginan ibunya terus gitu. Dia tidak membuka ini gitu. Nah, jadi bagaimana mau mengajarkan anak untuk terbuka sementara orang tuanya enggak? Contoh. Ini similar dan ini kita bisa pakai cara yang sama. Ada yang nanya gini, Kang gimana ya anak saya tuh susah konsentrasi. Saya nanya, ibu konsentrasi nggak? Enggak sih. Ya udah wassalam lah ya. Emaknya aja nggak konsentrasi. Kamu konsentrasi dong gitu. Ya sama kayak yang sering saya bilang. Kamu jangan marah-marah sambil marah-marah. Kan kontradiktif ya. Nyuruh anaknya jangan marah-marah tapi ibunya marah-marah. Maka yang akan dia serap adalah bukan kata-katanya tapi sikap hatinya balik lagi gitu. Dan yang sering saya ulang-ulang kalau dalam konteks orang tua dan anak, semua intinya adalah teman bertumbuh. Hilangkan keorang tuaannya sih.
Jadikanlah anak ini sebagai teman tumbuh. Karena kalau masih memakai mindset konvensional, aku orang tua, aku lebih tahu, aku lebih benar, aku lebih, kita akan mengecilkan peran pembelajarannya untuk si anak ini gitu. Itu sih. Dan ini pun sangat relate dengan kamu dari bilang bahwa program itu yang diwariskan. Jadi program yang diwariskan. Jadi kalau misalnya mendidik anak itu masih menggunakan program yang kita punya orang tua gitu, itu ya pasti akan ngulang lagi di anak gitu. Jadi setiap apapun ya Kang Abu ya yang keluar dari diri orang tua udah pasti biasanya warisan dari orang tuanya di zaman dulunya gitu. Makanya kalau pengen memutus rantai edukasi yang lebih baik, ya kesini dulu gitu ya, kesini dulu baru nanti ke anaknya outputnya mungkin akan jadi lebih beda gitu. Nada marah-marah ke anak udah pasti nada orang tuanya marah-marah ke dia, ya kan? Itu kerekam kemudian otomatis keluar gitu. Nanti anaknya merekam itu nanti keluar lagi, itu jadi kayak mata rantai yang berketerusan nggak sih, ya kan? Gitu. Nah itu sering keceplosan kalau nggak salah jadi orang tua itu. Jadi habits. Jadi habit gitu yang dari 90% itu 90% datanya dari masa lalu. Jadi apa yang kita tampilkan sekarang itu bisa jadi tarikan dari yang lalu. Ya. Bukan bisa jadi. Bukan bisa jadi itu pasti. Iya. Jadi kalau ibu nggak merubah, ibu tanpa sadar sedang memberikan pendidikan ke anak dari ibu dididik sama nenek. Gitu. Makanya maaf ya, apa yang nggak berhasil di kita, jangan diturunin ke anak. Jangan 100%, jangan. Ketakutan, kecemasan. Kamu ya sholat ya, kalau nggak masuk neraka. Itu kan nggak berhasil di kita nih. Ya jangan dikeanakin dong gitu. Masa dipakai di kita aja nggak berhasil dikasih ke anak gitu. Potong di kita. Gitu. Makanya kalau anak nyebelin, gue banget. Iya. Karena itu program dari aku. At least kalau nggak ibunya, bapaknya. Dan lingkungannya. Dan gurunya, figurot, macam-macam lah. Karena setiap orang itu adalah asupan dari program lingkungannya. Itu sih. Sip ya? Oke. Kalau nggak ada lagi, silakan. Satu ya? Oke, ada lagi. Ya, Kang Abu. Tadi saya meng-highlight kalimat Kang Abu yang kalau misalnya kita udah ijab kabul dari situ masuk ke penderitaan. Iya. Aduh, tapi ngerti ya maksud omongan saya ya. Bukan jadi mikir ijab kabul menderita gitu. Ya. Iya, program baru. Ijab kabul menderita ya gitu. Terus. Nah, terus mengenai cinta yang harus selamanya sama dia gitu kan. Nah, tapi kan kita ini di perjalanan tadi juga kata Kang Abu, cinta itu bergelombang, tumbuh. Nah, bagaimana di perjalanannya jika kita merasa juga cinta kepada orang lain, tapi tidak melekat, gitu. Ya. Kita tahu sadar gitu dalam rasa itu ada cinta, tapi tidak melekat dia juga gitu. Tapi kan di kita ini kalau misalnya seperti itu dibilang, wih ngapain tuh dia gitu kan. Yang karena kan tadi janji itu cinta harus selamanya sama si pasangan. Nah kalau seperti itu gimana menurut Kang Abu? Iya gini. Satu ya, bahwa saya mau mundur dulu dikit. Kita sering dengar kata jodoh nggak? Ya, gini. Kayaknya kita jodoh deh. Kamu jodohku. Mindset yang namanya jodoh itu seakan-akan satu sekali untuk selamanya. Oke? Padahal saya mau menggarisbawahi bahwa dalam hidup tidak pernah ada jodoh tuh nggak ada. Nggak ada. Yang ada belajar saling menjodohkan setiap saat. Iya. Sehingga kalau sekarang kita bicara contoh, sok diin dulu. Saya kasih ulang. Contoh nih ya. Saya ketemu cewek misalnya. Dan saya ngelihat dia itu berdasarkan data dan memori yang ada di saya, betul nggak? Jadi please remind, tolong ingat baik-baik, 99% orang yang ngomong I love you itu pasti bullshit, udah pasti. I love you, pret lah, udah. Kenapa coba? Karena saat saya ngomong I love you nih, aku mencintai kategoriku, keinginanku, kesukaanku yang saat ini ada di kamu. Saat ini ada di kamu.
Paham ya? Berarti kan nggak 100% suka sama ininya. Kenapa? Karena aku suka yang putih, aku suka yang seksi, pas kamu gini. Oke? Contoh, ini mah teman saya sih ya. Bukan saya teman. Saya mau ngulang-ngulang cerita teman saya nih. Teman saya ngelihat cewek naksir. Buset, gue banget. Wah, kayaknya gue love sama dia gitu. Nah, karena cocok lah udah dari semua profilnya apa oke, diajak ngedate. Ngedate lah, yuk oke ya kita makan malam. Wah, happy berbawa. Seakan-akan bahwa si cewek ini yang membuat dia love, padahal kategorinya yang membuat dia happy. Nah, habis makan malam, baru ketahuan tuh. Selesai makan si ceweknya, gitu. Mulai, aduh nggak gue banget nih, gitu. Gitu ya. Terus pokoknya makin sini tuh semakin itu selesai. Nggak deh kayaknya. Kenapa? Karena ada kategori yang dia nggak suka. Dapat ya? Nah, singkat cerita, soalnya kalau saya langsung jawab ke ujung nanti takut mispersepsi nih, bahaya. Singkat cerita, siapapun yang kita dipertemukan dalam konteks yang namanya cinta, semuanya ada dalam wilayah fall in love, pasti. Saat fall in love, kita lagi terjebak sama oksitosin, lagi terjebak sama serotonin, lagi terjebak sama testosteron, dan seterusnya, nalar kritis kita lagi nggak aktif. Maka saat jatuh cinta mengambil keputusan, pasti salah. Terbukti kan sekarang ya pada salah ngambil keputusan. Nyesalnya belakangan gitu. Tapi that's game of life. Karena kita perlu cinta, karena kenapa? Kita perlu nalarnya dihabisin supaya kita bisa reproduksi. Ini kan kita dewasa ya. Teman-teman, ibu bapak maaf ya. Kalau kita nalarnya on terus, kalau kita nggak pernah di-hijack sama jatuh cinta, even ciuman aja jijik pasti. Tapi saat kita dipenuhi oleh itu semua, bisa terjadi yang namanya pembuahan, bisa terjadi yang namanya reproduksi. Kalau nggak ada cinta nggak bisa. Jijik banget ngapain? Orang kuman tuh banyak banget ya. Kalau orang terlalu analitikal, begitu mau ciuman diukur, ini kumannya berapa ya? Udah nggak ada dia, gitu ya. Udah selesai. So that's why alam membuat kita jatuh cinta. Untuk membuat kita reproduksi. Jadi maaf ya, kalau semua di dunia ini orangnya nalar kritisnya nyala semua, kita udah lama punah. Iya. Nggak ada keturunan. Nah, transisinya yang menarik. Saat dari jatuh cinta, mulai menuju kepada pernikahan, mulai dua-duanya yang asalnya terbius oleh jatuh cinta, balik ke sadar, bener nggak? Mulai ngelihat aslinya, kok dulu nggak gini ya? Kok dulu nggak gini? Maka ada anekdot, kayaknya dulu kita jodoh, sekarang kayaknya nggak jodoh deh. Nah gitu. Nah khawatirnya, saat kita membangun relationship dan datang siapapun, kita lagi kena sindrom fall in love yang berikutnya gitu. Yang not real sebenarnya. Makanya dia ngerasa, kayaknya aku ini deh, nah mulai itu. Nah, mau keluar aslinya mau gimana? Tapi apa yang terjadi yang tadi disebutin, itu belum tentu unconditional, itu belum tentu. Itu yang perlu kita waspadai. Karena balik lagi, ketika dua-duanya saling menjaga dan saling memberikan sebuah pertumbuhan, itulah yang disebut dengan munakahat atau pernikahan. Makanya disebut sakinah. Sakinah itu proses. Bukan langsung sakinah, enggak. Jadi, konteks yang namanya, ya kalau kita ngomongin dalam konteks yang namanya, jodoh, yaitu tadi, setiap hari tumbuh dan semuanya pasti berubah-ubah. Nah, penerimaan perubahan itulah yang disebut cinta sebenarnya. Gitu. Jadi kalau tadi ke pihak ketiga lah apa dan lain-lain, khawatirnya terulang momen si fall in love tadi. Ingat, waktu fall in love semua jadi bego. Kalau lagi bego nggak bisa dikasih tahu. Maka jangan pernah ceramah sama orang yang lagi jatuh cinta percuma. Paham ya? Biasanya pikir baik-baik gitu. Biasanya di nasihat
perkawinan tuh ya, itu ceramahnya nggak berfungsi ya? Nggak berfungsi. Saya udah ratusan kali cari ceramah pernikahan, ngomongnya sama si mempelai cuma gitu. Tapi 4 bulan 5 bulan setelah nikah baru kan beneran ya. Iya benar. Dan ada satu juga fenomena seperti ini misalnya, ketika seorang anak itu tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu atau bapak, misalnya dia akan mencari sosok yang seperti yang kekurangan itu, Kang Abu. Misalnya saya kekurangan kasih sayang dari seorang ibu, maka saya mencari pasangan yang persis seperti ingin disayang seperti ibu. Akhirnya kan jadi tidak sehat relationship-nya kan. Nah itu juga mungkin hal-hal yang perlu disadari gitu. Akibatnya nanti ketika dalam pasangan itu, kalau nggak salah ya, bukan jadi sepasang kekasih, tapi lu jadi orang tua gue gitu, yang inginnya tuh disayang, disiapin, gitu-gitu. Ya. Itu pun mungkin dari seorang bapak gitu. Contoh juga, ya, tambahin sedikit. Tapi ngerti ya, paham ya. Jadi jangan tertipu dengan datang gini, wah kayaknya ini bikin, hati-hati juga. Karena kalau kita nggak punya long term impact, ini bakal jadi new problem dalam program yang baru gitu. Apalagi urusannya kalau udah saling touching. Karena sentuhan itu akan membuat memori lebih dalam. Makanya kenapa maaf ya, kenapa bersetubuh dalam religius, dalam agama itu disebut sakral, karena ketika itu sudah dilakukan, itu akan memiliki konteks memori yang dalam banget. Wah, itu memorinya dalam banget. Makanya itu tadi gitu. Nah, apa yang disampaikan Mas Abi itu disebut gini, teman-teman ibu dan bapak, kita akan diketemukan dengan pasangan yang memiliki luka psikologi yang sama. Contoh, kalau kita waktu kecil, ayah kita cuek. Berarti dari kecil kita udah biasa dengan cueknya ayah, oke? Karena familiar, bapak gue emang cuek. Jangan heran kalau punya pasangan yang cuek sekarang. Karena ketika ayahnya cuek, dia akan mencari sosok itu. Meskipun nggak nyaman, tapi nyambungnya ke situ. Nanti dipertemukan seperti itu. Kalau punya ayahnya yang pemarah, dia punya memori dan dia punya recording dan dia punya program bahwa pokoknya marah dulu. Jangan heran pasangannya mirip begitu. Dan disadari atau tidak kita akan suka yang begitu-begitu. Gitu. Sukanya itu datang dari mana? Familiar program yang diwariskan di rumah. Makanya kita akan dipertemukan dengan luka psikologi yang sama. Makanya saya selalu ulang-ulang, balikannya lagi. Intisarinya lagi, pasangan yang terbaik adalah pasangan yang terbalik. Kalau kitanya cerewet, dia pasti cuek banget. Kalau dianya cuek banget, kitanya pasti cerewet banget. Kalau kitanya rapih, pasti dia berantakan. Udah, pokoknya kebalikan aja udah. Itu yang terbaik ya? Itu yang terbaik. Jadi yang terbaik adalah yang terbalik. Jadi kalau kemudian suamiku tuh ya kok beda banget, ya iya makanya dipasangin gitu. Karena kalau sama nggak belajar bareng gitu. Jadi nanti kita akan menemukan, ingat, begitu kita menemukan sesuatu dari pasangan, itu adalah aku banget. Gitu. Yang kedua, orang ketemu orang, laki-laki ketemu perempuan, jangan lupa, si laki-laki program dari ibu bapak dan semuanya nggak? Ya. Si perempuan program ibu bapak dari semuanya nggak? Ya. Berarti ini kita ketemu kita ketemu sekampung raya gitu. Ini ketemu sama ibunya juga, ketemu sama neneknya juga, ketemu sama kakeknya juga. Jadi dia kan programnya numplak. Kebayang nggak? 2 program satu kampung A sama program kampung B bersatu. Chaosnya kira-kira. Maka pernikahan adalah perang panjang. Udah nggak lagi. Selesai. Nggak akan pernah selesai aja. Jadi jangan berpikir kalau pernikahan ini adalah kayak film Disney, happily ever after, good ending. Enggak, pernikahan lebih kayak film Marvel, Infinity War, perang nggak pernah selesai. Ya, tapi bukan saling mengalahkan, tapi saling menumbuhkan, belajar bertumbuh. Dan ini kalau saya lanjutin lagi, beneran jadi ceramah pernikahan ya. Yang dimana saat ini mereka butuh gitu ya. Soalnya waktu pada ceramah nikah ya, itu lagi hijack ya. Iya. Ceramah pernikahan. Oke. Dapat ya. Jadi ya maaf ya, mau pihak ketiga apa ya sebaiknya jangan banyak judgement di luar lah. Dia ya gitu. Udah aja. Dia punya ceritanya. Dia punya jalannya yang kita nggak terlalu punya hak untuk menjudge apapun itu. Tapi yang penting
kita waspada terhadap kasus yang terjadi pada diri kita. Gitu. Itu sih. Jadi hati-hati sama peran yang namanya jatuh cinta. Aduh, jatuh cinta itu luar biasa, tapi dampaknya long term. Ya, benar. Karena ingat lagi jatuh cinta, semuanya serba indah. Everything seems beautiful. Nah, padahal kita lagi ketutup sama ilusi-ilusi sih sebenarnya. Gitu. Sudah mereka lagi mengenang masa lalu Mas. Iya. Udah cukup. Bukan mengenang lagi. Bener salah pilih deh. Baik, aduh. Oke. Baik, Dapat tepuk ya? tangan lu dong, aduh luar biasa ya hari ini. Jadi dari ngomongin tadi tentang cinta dan kemelekatan kita bisa tadi membuat banyak banget highlight dalam pikiran kita bahwa mencintai dengan sadar adalah jauh lebih baik dibanding kita melekat karena ungkapannya mungkin berbeda. Kalau orang mencintai dengan sadar, aku ingin buat kamu bahagia. That's it. Tapi kalau mencintai dengan melekat, kamu ingin harus buat aku bahagia gitu. Dan to change the world is not your job. To change yourself is not a duty, but to awaken yourself is good opportunity. Kita tutup hening sebentar boleh? Boleh Kang Abu. Ya, teman-teman, di sesi yang berbahagia ini mari kita hening sejenak karena kita lagi belajar kemelekatan. Apapun yang lagi terasa berat saat ini, fokuskan ke situ dan kita hanya memasrahkan, membiarkan untuk dilepaskan. Apapun yang lagi terasa berat, boleh santai, rileks, matanya dipejamkan, duduk nyaman aja. Kita memasrahkan apa yang lagi berat, lagi nggak nyaman, lagi nggak enak, santai dan rileks. Kita nggak perlu tahu yang mana, nggak perlu mengingat-ingat yang mana, biarkan hatinya yang tahu. Kita hanya bersaksi dan kita hanya berterima kasih. Hanya rasakan syukur dan terima kasihnya, nggak usah dipikir. Kepada masalah yang itu, terima kasih. Pada masalah yang ini, terima kasih. Kepada orang yang masih aku benci itu, terima kasih. Kepada keadaan yang belum aku terima, terima kasih. Kepada situasi yang membuat aku trauma, terima kasih. Kepada siapapun yang masih ada dendam, terima kasih. Kepada siapapun yang sudah tiada, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kepada semua kepedihan yang aku rasakan saat ini, terima kasih. Kepada kebencian yang aku rasakan saat ini, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan jangan lupa, sedalam hati seluas jiwa, terima kasihlah kepada dirinya masing-masing. Terima kasih. Wahai diriku, terima kasih telah menemani setia sampai saat ini dan selamanya. Diri ini yang akan menjadi teman setia. Terima kasih.
Terima kasih. Gak usah terburu-buru, santai aja, kita usap wajah kita penuh dengan kasih sayang dan kelembutan. Dan boleh saling memaafkan dan memeluk teman sebelahnya. Untuk saling berterima kasih, saling memaafkan, saling melepaskan. Mas Abi, atur nuhun. Thank you. Nuhun bisa. Nuhun, atur nuhun. Terima kasih dan kita boleh tepuk tangan semuanya. Atur nuhun. Terima kasih. Amin. Terima kasih kepada yang sudah mengeluarkan saya dari grup. Terima kasih ke si yang ngehe itu nyebelin ini. Terima kasih semuanya teman-teman yang udah gabung online maupun offline. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ya. Sampai jumpa di pertemuan akan datang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.